idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. La takhtub, janganlah engkau marah. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersua melalui media elektronika dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita saatnya memasuki bulan Ramadan, bulan di mana diwajibkan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Biasanya menjelang Ramadan, umat Islam itu senantiasa mengucapkan marhaban ya Ramadan, atau banyak di antara kita ketika jelang masuk bulan Ramadan, mereka menyambutnya dengan ungkapan marhaban ya Ramadan. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab, ungkapan selamat datang itu biasanya ada 2 macam. Yang pertama menggunakan ungkapan ahlan wa sahlan, sedangkan yang kedua menggunakan marhaban. Kapan menggunakan ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan itu secara letterlek itu artinya adalah ahlan berarti keluarga, wa itu berarti dan, sahlan itu artinya mudah. Nah, sehingga ungkapan ahlan wa sahlan itu adalah ungkapan yang diucapkan oleh tuan rumah kepada tamunya supaya tamunya itu tidak merasa canggung, sehingga merasa nyaman dan tidak kikuk lagi. Sedangkan kalau ungkapan marhaban itu diambil dari kata rohuba, yang artinya lapang atau luas. Nah, hal ini diucapkan oleh tuan rumah kepada tamunya apabila ia sangat gembira dengan kehadiran tamu tersebut. Nah, sehingga umat Islam itu menyambut Ramadan dengan ungkapan marhaban ya Ramadan, ji'ta ilaina bil ghufran. Selamat datang wahai Ramadan, engkau datang kepada kami dengan membawa ampunan. Nah, kenapa kok sampai umat Islam itu menyambutnya dengan ungkapan marhaban? Bahkan orang-orang dari kalangan salafus sholih itu dikatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, kanu yad'unallaha sittata asyhurin ayyuballighahum Ramadan. Jadi mereka itu kaum salafus sholih berdoa selama 6 bulan agar bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan.
Hal itu menunjukkan antusiasnya umat Islam di dalam menyambut hadirnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah salah satunya adalah sebagai bulan ampunan. Nah, untuk Ramadan tahun ini kita kembali dicoba ya, diuji ukhuwah Islamiyah kita, karena untuk satu Ramadan tahun ini insya Allah terjadi perbedaan. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Sebenarnya hadis yang dipakai untuk dasar itu sama, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Dan jika tertutup oleh kalian, maka kira-kirakanlah Sya'ban 30 hari. Nah, untuk tahun ini ya, ternyata memahami kata liru'yatihi itu umat Islam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ru'yah bil ilmi, melihat dengan ilmu. Yang kedua ru'yah bil fi'li, yaitu melihat dengan penglihatan langsung. Yang menggunakan ru'yah bil ilmi atau melihat dengan ilmu, ilmu yang dipergunakan adalah ilmu perhitungan waktu atau ilmu hisab. Nah, bagi kalangan umat Islam yang menggunakan ilmu hisab ini, itu juga terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Artinya adalah jika pada saat terbenam matahari pas maghrib posisi hilal sudah wujud sekalipun kecil ya, maka berarti besok paginya sudah tanggal baru. Sedangkan yang kedua adalah hisab imkanu ru'yah. Jadi menggunakan ilmu perhitungan waktu, tapi jika saat terbenam matahari posisi hilal harus pada posisi 3 derajat, sehingga menurut mereka mungkin bisa dilihat. Nah, adapun yang ketiga adalah yang menggunakan ru'yatul hilal. Artinya jika pada saat terbenam matahari hilal bisa dilihat, maka berarti esoknya adalah tanggal baru. Adapun untuk Ramadan tahun ini, posisi ijtima jelang Ramadan itu nanti akan terjadi pada tanggal 10 Maret jam 16:10. Sehingga pada saat tanggal 10 Maret pas terbenam matahari, posisi hilal itu berada pada kurang dari 1 derajat. Nah, sekalipun kurang dari 1 derajat, posisi hilal itu sudah wujud. Maka bagi kelompok yang pertama tadi itu akan berpuasa pada tanggal 11 bulan Maret sebagai 1 Ramadan. Sedangkan bagi yang memakai hisab imkanu ru'yah, karena standarnya adalah 3 derajat, maka tanggal 11 mereka belum ikut berpuasa Ramadan karena masih dianggap sebagai tanggal 30 Sya'ban, termasuk bagi yang menggunakan ru'yatul hilal, karena pada saat terbenam matahari di tanggal 10 Maret hilal dalam posisi belum bisa dilihat dengan alat secanggih apapun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang penting bagi kita adalah bukan
apakah kita akan ikut berpuasa yang tanggal 11 Maret sebagai 1 Ramadan, ataukah akan ikut yang tanggal 12 sebagai 1 Ramadannya. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal-amal soleh semaksimal yang bisa kita lakukan, agar kita termasuk yang disabdakan oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.